Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, sepertinya masih kurang semangat ya. Nanti kalau misalnya Ibu bilang semangat pagi, jawabannya pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita ulangi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, terima kasih. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Walaupun pada saat ini kita masih harus melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tetapi Ibu berharap kalian bisa tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Oke, sudah mengisi ini ya link presensi yang Ibu kirimkan melalui aplikasi WAG. Nah, kalau yang misalnya tidak bisa mengakses Google Form, itu boleh klik hadir saja atau nanti tambahkan emoticon begitu ya, kirim di WAG-nya. Ini pun sepertinya masih ada yang tidak bisa bergabung ya. Iya, tidak apa-apa. Mungkin memang teman-teman yang belum bisa bergabung itu karena kondisi sinyal. Jadi nanti Ibu akan mengirimkan bahan ajar melalui aplikasi WAG supaya teman-teman yang tidak bisa bergabung bersama kita di sini tetap bisa membaca materi yang ada di bahan ajar tersebut. Karena Ibu mau tanya, materi kita terakhir kemarin sampai di mana? Sampai di mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Dwi. Ya, kemarin kita sudah membahas materi tentang mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks anekdot ya, masih tentang teks anekdot. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat menganalisis struktur yang terdapat di dalam teks anekdot. Nah, serta nanti dapat melakukan diskusi sehingga menimbulkan sifat kritis dan kreatif kalian. Oke, tunggu sebentar, Ibu tampilkan dulu. Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang teks anekdot? Teks anekdot, apa tadi? Mana nulis gitu. Apa yang kalian ketahui tentang teks anekdot? Hanya cerita lucu, Bu. Iya, cerita lucu. Oke, baik. Sekarang coba lihat ke sini. Mana sih? Nah, ini Ibu minta 2 orang baca teks ini ya. Bocah 1 dan bocah 2. Silakan yang mau baca. Bocah 1 siapa? Ya, Bu. Iya, silakan. Kenapa kok begini? Ya, oke, baik. Terima kasih Mary dengan Dwi yang sudah membaca teks ini. Nah, sekarang silakan lihat video ini ya. Silakan kalian lihat video ini, cermati video ini. Oke guys, kita ke raja terakhir. Ibu Susi Pujiastuti. Awas, hati-hati. Oke, baik. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan dari teks yang tadi sudah kalian baca dengan video tersebut? Teks. Coba jawab. Apa perbedaannya? Teks yang pertama menceritakan. Kenapa? Iya, terima kasih Dwi. Teks yang pertama itu tadi, Menceritakan hanya sebatas menghibur. ya hanya sebatas menghibur. Terus video yang kedua, Video yang kedua hanya sebatas kritikan atau sindiran, Bu.
Oke, baik. Terima kasih ya, Dwi. Perbedaan dari kedua teks itu yang pertama tadi adalah cerita lucu, tetapi itu hanya sifatnya menghibur saja ya. Sedangkan video yang kedua itu adalah cerita lucu juga, tetapi sebenarnya terdapat kritikan atau sindiran begitu di dalam video tersebut. Nah, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Silahkan. Apakah struktur teks itu harus lengkap? Iya, apakah struktur teks itu harus lengkap? Baik, terima kasih Dwi untuk pertanyaannya. Sekarang silakan perhatikan lagi ke sini ya. Kita lihat dulu struktur-struktur yang terdapat di dalam teks anekdot. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan struktur itu apa ya? Bagian terpenting. Yang dimaksud struktur itu apa ya? Yang membangun. Iya. Unsur-unsur yang membangun, Bu. Oke. Struktur itu adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Nah, ini ada satu video lagi, silahkan kalian simak ya. Teks anekdot. Ya, oke, baik. Nah, kita lihat dulu struktur-struktur teks anekdot itu ada berapa? Ada 5, Bu. Iya, ada 5. Yang pertama, Abstrak, 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 orientasi, orientasi, krisis, 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 reaksi, 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 koda. iya, koda. Koda. Nah, berkaitan tadi dengan apa yang ditanyakan oleh teman kalian Dwi, apakah struktur teks itu harus lengkap? Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Dalam sebuah teks anekdot itu terdapat 5 struktur. Nah, kira-kira struktur teks itu harus lengkap atau tidak dalam teks anekdot? Bagaimana menurut Harus kalian? lengkap. Bagaimana? anekdot. Harus Iya, lengkap, Bu. harus lengkap ya. Terima kasih. Struktur untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari. Setelah ini nanti Ibu akan mengirimkan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Nanti Ibu tunjukkan dulu. Nah, ini dia adalah LKPD. Nanti Ibu akan minta kalian untuk menganalisis struktur ya, struktur yang terdapat di dalam teks anekdot yang berjudul Sekolah Bertaraf Internasional ini. Nanti silakan analisis bersama dengan anggota kelompok kalian ya, anggota kelompok yang sudah kita bentuk minggu lalu. Aspek-aspek yang nanti akan Ibu nilai dari tugas yang kalian kerjakan. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kirimkan hasil diskusi kalian ke WA Ibu. Jaga ya, kita sudah melaksanakan diskusi selama 30 menit. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira ada yang mengalami kendala tidak dari materi yang sudah kita pelajari? Atau ada yang mengalami kesulitan tidak dari materi yang sudah kita pelajari? Ya, oke, baik ya. Tidak, tadi juga kalian sudah melakukan diskusi dengan baik, sudah memberikan komentar-komentar yang positif-positif juga, dan nilainya juga semuanya sudah bagus-bagus. Oke, baik. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang menganalisis kaidah pembahasan yang terdapat di dalam teks anekdot ya. Nah, pembelajaran kita hari ini cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Semoga kita tetap sehat selalu. Jadi, selamat siang dan salam sejahtera.
Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang saat ini sudah bisa bergabung. Walaupun mungkin kondisi sinyalnya tidak bersahabat, sehingga dari tadi banyak yang keluar masuk, ditambah lagi hanya 5 orang yang bisa bergabung, sedangkan yang lainnya terkendala sinyal, terkendala jaringan, tapi tidak masalah. Nah, Ibu memberikan apresiasi yang luar biasa untuk kalian yang sudah berusaha untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar sekarang ini. Semoga kalian tetap semangat, semoga kalian tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi, walaupun kita masih harus melaksanakan pembelajaran secara tatap maya seperti sekarang ini. Oke. Nah, sudah mengisi link presensi yang tadi Ibu kirimkan melalui aplikasi WAG? Sudah, Bu. Iya, sudah. Baik, terima kasih ya. Nanti yang belum silahkan isi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ibu mau tanya, materi kita terakhir kemarin sampai di mana? Ada yang masih ingat? Sampai di menganalisis struktur teks anekdot, Bu. Iya, baik. Terima kasih Dwi, jawaban yang sangat bagus. Struktur teks anekdot itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada 5, Bu. Oh, udah. Oke, baik. Terima kasih Dwi, jawaban yang sangat bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya, analisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Satu orang bacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Indikator pencapaian kompetensi. Menganalisis kaidah kebahasan teks anekdot. Ya, tujuannya? Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan model disciplinary learning. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Baik, terima kasih Yokino. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu kaidah kebahasaan? Kaidah atau yang Iya, baik. Terima kasih Dwi, jawaban yang sangat bagus. Jadi benar ya, seperti yang tadi disampaikan oleh teman kalian Dwi. Nah, sekarang kita mau lihat kaidah-kaidah yang terdapat di dalam teks anekdot itu ada apa-apa saja. Kita lihat dulu yang pertama. Nah, silakan baca. Apa yang pertama ini? menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kira-kira contoh kalimat yang menggunakan kata yang menyatakan peristiwa masa lalu itu apa? Pada suatu hari. Iya, pada suatu hari. Ya, jawaban yang sangat bagus. Nah, yang kedua silakan. Menggunakan kalimat retoris, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ensi. Yang kedua, contoh kalimat retoris itu kira-kira seperti apa ya? Apakah ingin saya? Iya, benar sekali ya. Nah, salah satu contoh kalimat retoris adalah misalnya begini, apakah kamu ingin kaya? Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat retoris. Kenapa dikatakan kalimat yang tidak memerlukan jawaban? Karena logikanya apabila kamu ditanya, apakah kamu mau masuk surga? Ada tidak yang menjawab tidak? Tidak, Bu. Iya, tidak. Nah, dikatakan sebagai kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Silahkan dibaca. Menggunakan konjungsi. Iya, terima kasih lagi contoh-contoh konjungsi. Sehingga setelah itu Iya, oke baik. Terima kasih Ensi, jawabanmu keren sekali. Nah, yang berikutnya. Menggunakan kata kerja aksi. Contohnya apa saja, Yovino? Menulis, membaca, Bu. Oke, bagus. Jawabannya keren sekali. Terima kasih. Nah, berikutnya. Menggunakan kalimat perintah. nah, Bu, Nah, kira-kira bagaimana bahasa kalian ketika minta orang lain untuk melakukan sesuatu? ambilkan saya air minum. Oke, baik. Bagus sekali. Jawabannya keren. Terakhir,
Kan kalimat seru. Iya. Nah, apa contohnya Yukino? Bagus sekali. Iya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, silahkan lihat ke sini. Mati video tersebut. Nanti kita akan belajar bagaimana menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks anekdot tersebut. Judulnya nasi goreng. Kira-kira apa tadi kaidah kebahasaan yang pertama? Nah, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kira-kira dari teks ini apa kalimat yang menyatakan masa lalu? Iya, pada suatu hari. Bagus sekali ya. Iya, benar sekali. Terus yang kedua? Iya, menggunakan kalimat retoris. Nah, contohnya di sini. Oke, baik. Terima kasih, Yancy. Jawabannya sangat bagus. Nah, yang ketiga. Iya, menggunakan konjungsi. Nah, kira-kira dari teks ini, adakah konjungsi? Iya, sesampainya atau setelahnya. Terima kasih, Yancy. Jadi kalian sudah memberikan jawaban yang bagus-bagus semua. Kalian juga sepertinya sudah paham bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks anekdot. Nah, baik. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini, nanti Ibu akan membagikan atau mengirimkan LKPD melalui aplikasi WAG bersama dengan anggota kelompok kalian. Nah, ini adalah contoh LKPD-nya. Dan ini adalah aspek yang akan dinilai. Setelah ini nanti kita akan lanjut lagi ke diskusi melalui aplikasi WAG. Bisa dipahami? Nah, kita sudah melaksanakan diskusi selama 30 menit. Kira-kira ada kendala tidak ketika kita mempelajari kaidah kebahasaan teks anekdot? Ada kesulitan-kesulitan tidak yang kalian alami? Ada, Bu. Kaidah? Iya, tidak ada. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Terima kasih. Ibu akan menambahkan dari apa yang kalian sampaikan. Jadi hari ini kita membahas materi tentang menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan di dalam teks anekdot itu terdapat 6 kaidah kebahasaan. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat teks anekdot ya, atau menulis teks anekdot. Dan pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga tetap semangat. Selamat siang. Siang, Bu. Ya. Terima kasih ya Yukino, Maria, dan semuanya. Ya, Bu. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ibu. Selamat pagi juga Bu Fitri. Terima kasih karena sudah bergabung. Iya, Bu ya. Selamat pagi. Ya, anak-anak, beliau ini adalah guru dari SMK Negeri 1 Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Boleh disapa dulu? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Bu. Iya, luar biasa. Mengucapkan terima kasih untuk kalian yang saat ini sudah bisa bergabung.
Walaupun mungkin kondisi sinyal kalian di sana kurang bersahabat, tapi ya terima kasih karena kalian sudah berusaha menunjukkan semangat dan motivasi kalian dalam belajar dengan mengikuti proses belajar mengajar seperti sekarang ini. Sudah mengisi link presensi yang Ibu kirimkan melalui aplikasi WAG? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Ibu mau tanya, kita kemarin sampai di mana? Sampai di menganalisis struktur teks anekdot, Bu. Ya, itu pada pertemuan pertama, lalu pada pertemuan keduanya? Menganalisis kaidah kebahasan teks anekdot. Terima kasih, Yokino. Baik, sebentar ya, Ibu share PowerPoint dulu. Sudah terlihat seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan terakhir, bahwa hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks anekdot, yaitu bagaimana caranya menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, Ibu minta satu orang silahkan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat menyusun teks anekdot sesuai dengan struktur isi teks anekdot dan kebahasaan dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikasi selama proses pembelajaran. Iya, komunikatif selama proses pembelajaran. Baik, terima kasih Yokino. Ibu mau tanya, kira-kira apa manfaat kita mempelajari teks anekdot? Boleh, silakan. Memberikan hiburan karena cerita dan ilustrasinya yang lucu, Bu. Baik, terima kasih Don. Jawaban yang sangat bagus. Yensi, bagaimana Yensi? Terima kasih ya, jawaban kalian semuanya bagus-bagus. Nah, sekarang lihat ke sini. Silakan satu orang dibaca. Apabila ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan berkaitan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kalian menyempurnakannya? Melalui sebuah cerita yang menarik, lucu, dan tentunya memiliki maksud dan tujuan di balik cerita itu. Maaf Bu, tidak terlalu jelas gambarnya. Baik, tidak apa-apa Don. Terima kasih karena kamu sudah membaca. Tadi itu maksudnya menyampaikan melalui sebuah cerita. Nah, kira-kira apa nih yang kalian lakukan? Apabila ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan berkaitan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks anekdot, Bu. Iya, benar sekali. Bagus sekali ya, teks anekdot. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang bisa kita lakukan untuk membuat teks anekdot. Misalnya begini, Ibu memberikan sebuah ilustrasi. Pernah buat kue? Ini khusus untuk yang perempuan nih. Coba, pernah buat kue atau tidak? Pernah, Bu. Pernah, Yensi pernah. Nah, kira-kira ketika Yensi mau buat kue itu, apa yang Yensi lakukan? Pertama-tama saya tentukan dulu mau membuat kue apa, Bu. Oke. Kemudian bahan-bahannya. Terus baru saya mengelola kuenya, Bu. Iya, baik. Terima kasih Yansi, jawaban yang sangat bagus. Nah, Ibu memberikan sebuah ilustrasi seperti itu ya. Nah, sama halnya juga seperti ketika kita ingin membuat sebuah teks anekdot, yang kita lakukan juga ada langkah-langkahnya. Apa yang kita lakukan ketika kita hendak membuat teks anekdot? Kita lihat dulu langkah-langkah ketika kita akan menulis sebuah teks anekdot ya. Nah, yang pertama di sini apa? Iya, menentukan topik. Kira-kira di tahap ini apa yang akan kalian lakukan? Kasih Don. Nah, yang berikutnya, setelah kita menentukan topik, kemudian langkah kedua yang kita lakukan adalah mencari bahan atau referensi.
Nah, kira-kira apa nih? Di mana nih kita bisa mencari bahan atau referensinya? Baik, boleh ya. Bahan-bahannya nanti bisa kalian temukan di buku siswa, boleh mungkin di koran, atau mungkin browsing-browsing di internet. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga. Nah, nanti pada tahap ini kalian akan tentukan kira-kira pesan apa atau sindiran apa yang akan kalian sampaikan melalui teks anekdot tersebut. Nah, yang berikutnya. Di sini kalian menentukan. Boleh silakan dibaca. Baik, terima kasih Yancy. Kemudian tahap yang berikutnya. Dibaca. Terima kasih Yogino. Nah, pertanyaannya, kemarin struktur teks anekdot itu apa-apa saja? Ada yang masih ingat? Nah, jadi struktur dalam teks anekdot itu ada 5 ya. Nanti tolong diingat. Nah, yang berikutnya. Silakan dibaca. Iya, baik. Terima kasih Yogino. Nah, minggu terakhir kemarin, pada pertemuan terakhir, kita sudah mempelajari materi tentang kaidah kebahasaan ya, yang digunakan dalam teks anekdot. Sekarang pertanyaan Ibu, kemarin kaidah kebahasaannya itu ada berapa? Terima kasih Yancy, jawaban kamu sangat bagus. Terakhir baru tahapnya adalah mengembangkan teks anekdot. Jadi itu adalah langkah-langkah yang bisa kalian tempuh untuk menulis teks anekdot. Nah, sampai di sini sudah jelas? Atau ada yang ditanyakan berkaitan dengan cara menyusun teks anekdot? Dan nanti Ibu akan mengirimkan LKPD. Silakan kalian menyusun teks anekdot dengan memperhatikan langkah-langkah, struktur, dan juga kaidah kebahasaan yang ada di LKPD bersama dengan anggota kelompok kalian. Ya, baik, kita sudah melaksanakan diskusi selama 30 menit. Tadi kalian sudah menyampaikan hasil kalian juga sudah memberikan komentar-komentar yang bagus-bagus terhadap pekerjaan dari teman-teman kelompok lain. Nah, sekarang Ibu mau tanya, adakah kendala yang kalian alami ketika kita menulis teks anekdot? Kendalanya seperti menentukan topik dan kaidah bahasanya, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Don. Ini bisa kita diskusikan melalui aplikasi WAG berkaitan dengan kendala-kendala yang kalian alami ketika menulis teks anekdot. Nah, sampai di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari? Kesimpulannya kita mempelajari tentang cara menulis teks anekdot, yaitu salah satunya menentukan topik dan kaidah kebahasaannya. Yang sangat bagus. Jadi di sini Ibu akan menambahkan dari apa yang sudah kamu sampaikan. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah kita mempelajari bagaimana caranya menulis teks anekdot dan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ada beberapa. Yang pertama tadi menentukan topik, kemudian mencari bahan atau referensi, menyesuaikan alurnya berdasarkan struktur, kaidah kebahasaan, dan lain sebagainya. Dan pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Iya, berdoa selesai. Terima kasih semuanya untuk yang sudah bergabung, walaupun hanya tersisa 3 orang lagi, sepertinya yang lain sudah terpental. Terima kasih juga Bu Fitri sudah menemani dari awal sampai selesai. Beginilah kondisinya, Bu. Ya, siswa kesulitan ikut bergabung karena memang kondisi sinyal yang tidak mendukung. Lagi terima kasih, selamat siang.